Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim Ghafar ya Alim Aziz Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Firman Allah Ta'ala surat Al-Imran ayat 97 sebagai dalil tentang kewajiban haji bagi yang diberi kemampuan. Manistata', barang siapa diberi kemampuan. Hari-hari ini adalah hari-hari saudara kita mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji itu waktunya ditentukan. Beda dengan umroh. Umroh itu waktunya bebas. Ibadah haji itu bulannya ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 hari atau 10 hari awal Dzulhijjah. Saya ulang lagi, waktu-waktu orang mengerjakan ibadah haji sudah ditetapkan, yaitu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini artinya barang siapa yang niat datang ke tanah suci di luar dari waktu itu untuk mengerjakan haji, maka tidak sah hajinya. Meskipun haji itu nanti baru dimulai tanggal 8 Dzulhijjah dan puncaknya nanti tanggal 9, yaitu wukuf Arafah, dan sempurnanya tanggal 10. Setelah tanggal 10 itu sudah merupakan hanya wajib dan sunnah haji saja. Sejak bulan Syawal sudah mulai orang boleh berniat untuk haji. Haji itu ada 3. Haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad.
Haji tamattu adalah haji yang dikerjakan umroh dulu baru haji. Haji qiron, umroh dan haji dijadikan satu. Haji ifrad, datang ke tanah suci tidak mengerjakan umroh, hanya haji saja. Yang terbagus adalah haji tamattu. Haji tamattu datang ke tanah suci sudah masuk bulan Syawal. Datang ke tanah suci dengan niat untuk ibadah haji. Kemudian dia datang ke mikot, yaitu tempat di mana wajib bagi orang yang mengerjakan haji dan umroh untuk berniat. Suatu tempat yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi bagi yang akan mengerjakan haji dan umroh harus hadir di tempat itu kalau mau melantunkan niat. Niat atau disebut juga dengan ihram itu masuk rukun. Sementara rukun yang namanya niat itu kalau dikerjakan di luar mikot, maka dia meninggalkan yang wajib. Tidak batal hajinya, tetapi dia meninggalkan yang wajib, terkena dam. Kita akan urutkan dulu haji yang paling bagus, yaitu haji tamattu. Datang ke tanah suci, kemudian mendatangi mikot. Memang sunah-sunahnya sebelum datang ke mikot atau berpakaian ihram itu mandi besar, potong kuku, potong kumis bagi laki-laki, kemudian mencabut bulu ketiak laki-laki dan wanita, kemudian mencukur bulu kemaluan. Ini mencukur, tidak mencabut, jerit-jerit. Kemudian setelah itu berwangi-wangi di badan, tidak di pakaian. Karena wanita wangi-wangiannya tidak menyengat. Setelah itu baru berpakaian ihram. Bagi laki-laki hanya 2 lembar yang tidak berjahit. Bagi wanita bebas, kecuali wajah dan telapak tangan harus terbuka. Bagi yang pakai cadar berarti dilepas cadarnya. Kemudian baru mendatangi mikot. Yang datang ke Madinah dulu berarti dia mikotnya nanti Bir Ali. Kemudian sampai di mikot, sholat sunnah, entah sholat apapun boleh. Kemudian baru melantunkan niat. Kalau dia haji tamattu berarti dia membaca niat labaika umrotan biha ilal hajj. Labaik Allahumma boleh, labaika saja juga boleh. Labaik Allahumma umrotan tamattuan biha ilal hajj. Itu niat umroh untuk haji tamattu. Setelah baca niat itu membaca kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejak baca niat dia sudah terkena larangan-larangan ihram. Apa larangannya? Sudah tidak boleh mencabut rambut, memotong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh menyentuh wangi-wangian. Wanita tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan, kecuali ada orang mau ngintip wajahnya baru boleh ditutup. Laki-laki tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun juga,
Tapi kalau payung atau berteduh boleh. Tidak membuka aurat di depan orang lain, ya. Tidak menyentuh wangi-wangian sehingga nanti kalau mandi, pokoknya sampai Mekah kok mandi lagi boleh, tapi jangan pakai sabun atau sampo yang berbau wangi, karena itu larangan ihram. Kalau melanggar larangan ihram berarti dia harus terkena denda, yaitu bayar fidyah kurang lebih 150.000 sekali pelanggaran. Hitung sendiri nanti. Kemudian baca talbiyah terus, diselingi sholawat, selingi doa, selingi zikir sampai ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah memasukkan kopernya macam-macam ke hotel, kemudian melanjutkan masuk ke Masjidil Haram, talbiyah terus sampai melihat Ka'bah, baru berhenti talbiyah, membaca doa lihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Terus melakukan tawaf. Kalau haji tamattu ya berarti dia tawaf itu adalah tawaf kudum atau tawaf selamat datang atau tawaf ihram, tawaf umroh, yaitu 7 putaran. Kemudian setelah tawaf, kemudian dengan sunnah-sunnahnya yang ada, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian berdoa, minum zam-zam, melanjutkan sa'i Safa Marwah 7 kali dengan sunnah-sunnahnya yang ada. Itu namanya sa'i umroh. Setelah sa'i kemudian selesai 7 kali, tahallul, memotong sebagian rambutnya, maka umrohnya sudah selesai. Baju ihram dilepas, ganti baju biasa, sudah tidak terikat dengan larangan-larangan ihram. Terus dia menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Maka kalau berangkat sekarang ini masih Dzulqa'dah, ya masih nunggu 1 bulan. Nah, dia dipersilahkan menikmati tanah suci. Artinya menikmati itu manfaatkan untuk panen pahala. Kenapa? Ibadah di tanah suci akan dikalikan 100.000 kali dibanding di tanah yang lainnya. Termasuk ya mungkin ya sedekah, beli air bagikan di sana, berikan kurma, sedekah di sana, semuanya dikalikan 100.000. Jadi kalau panjenengan sedekah 10.000 di sana, itu sama dengan sedekah di sini 10.000 kali 100.000. Berapa itu? 1 miliar. Kita pernah nyemplungi kota amal sak miliar, deleng duit nate. Itu bisa terjadi di sana, maka nikmatilah tanah suci. Nah, bagi yang haji tamattu itu untungnya besar karena di sana agak lama, rata-rata 40 hari ke atas, 42 hari, 43 hari sudah berangkat. Sejak Syawal sudah boleh berangkat ke sana, nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kalau hari raya besarnya besok tanggal 27 Mei, gitu, berarti tanggal 8 Zulhijjahnya tanggal 25. Nah, itu baru mulai haji nanti. Setelah itu masuk tanggal 8 Zulhijjah, yang haji tamattu tadi, sunnah lagi, mandi lagi dan seterusnya, pakai pakaian ihram, niat untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan, mutamatian, yaitu haji tamattu. Terus tanggal 8 itu kalau bisa sunnahnya memang bermalam di Mina. Kalau tidak karena teknis, bermalamnya di Muzdalifah, di Arafah. Nah, nunggu tanggal 9 besok, wukuf di Arafah, matahari terbit sampai matahari tenggelam, baru boleh keluar dari Arafah.
dengan urutan-urutan sunnah-sunnahnya. Talbiyah terus dilantunkan ketika duhur, mendengarkan khutbah dari Masjid Namira, selingi dzikir, selingi doa. Sholatnya jamak dan qashar, duhur dan asar. Setelah matahari tenggelam baru bergerak menuju ke Musdalifah. Terus di Musdalifah sholat jamak dan qashar, maghrib dan isya, menunggu tengah malam. Setelah tengah malam baru boleh meninggalkan Musdalifah, syukur sampai subuh. Nah, setelah subuh baru bergerak ke Mina untuk bermalam di Mina, untuk berkemah di Mina itu tanggal 10 berarti. Menunggu jadwal lempar jumroh Aqobah. Setelah dapat jadwal berangkat ke Jamarat, yaitu melempar jumroh Aqobah yang paling besar, yang paling dekat dengan Ka'bah. Posisinya dengan 7 kali lemparan batu. Batu itu diambil ketika bergerak dari Musdalifah ke Mina tadi. Lemparan 7 kali lemparan, setiap melempar membaca takbir. Setelah lempar jumroh Aqobah itu kemudian tahallul, potong rambut, cukur lebih bagus. Semakin bersih rambutnya berarti semakin bersih dosanya. Ini karena hadisnya memang begitu. Jadi Nabi itu mendoakan sampai 3 kali bagi yang mau membersihkan rambutnya. Nabi doakan, ya Allah ampuni dosa orang yang mencukur dalam tahallul. Sahabat tanya, termasuk yang memendekkan ya Nabi? Nah, Nabi terus mendoakan, ya Allah ampuni dosa orang yang mencukur. Sahabat tanya lagi, termasuk yang memendekkan Nabi? Setelah 3 kali baru Nabi mengatakan termasuk yang memendekkan. Nah, berarti sing gelem gundul itu dapat doanya Nabi 3 kali dibanding yang hanya memendekkan saja. Itu hadis Imam Muslim. Setelah itu kalau memungkinkan, karena sudah tahallul toh, berarti ihram sudah bisa dilepas, tidak terikat dengan larangan ihram, kecuali kumpul suami istri itu masih dilarang. Kalau memungkinkan kembali ke Mekah, tawaf ifadah keliling Ka'bah 7 putaran, lanjutkan sa'i, selesai hajinya sudah tidak ada tahallul lagi, wong rambut itu entek. Nah, bagi yang tidak memungkinkan setelah lempar jumroh Aqobah tadi, potong hewan kurban, tidak kembali ke Mekah dulu tapi nginep di Mina sampai 3 hari, tiap hari keluar dari kemah menuju kepada Jamarat, melempar 3 jumroh, wusta, ula, wusta, kemudian Aqobah. Setiap lemparan baca takbir, selesai lempar jumroh wusta menghadap ke Ka'bah berdoa, ula selesai lempar jumrohnya menghadap Ka'bah berdoa, Aqobah selesai lempar jumroh tidak ada doa, langsung kembali ke tenda Mina. Kalau Indonesia itu jaraknya rata-rata sekitar dari tenda sampai tempat lempar jumroh itu 5 kiloan. Pulang pergi berarti 10 kilo jalan kaki. Itu selama 3 hari. Yang mencukupkan 2 hari juga sudah boleh, namanya nafar awal. Sudah kembali ke Mekah. Mulai tahun ini ada namanya mekanisme murur dan tanazul. Apa itu murur? Tidak bermalam di Musdalifah, tetapi hanya dilewatkan saja, naik bis. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang sepuh-sepuh, yang sakit-sakitan, orang-orang yang komorbid, mengidap banyak penyakit, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, tidak nginep di Musdalifah, dilewatkan saja. Mulai tahun ini diberlakukan.
Ya. Karena bermalam di Musdalifah itu tidak rukun, tetap sah hajinya, hanya dia meninggalkan wajib. Tetapi karena dia darurat tidak berdam. Nah, kemudian apa tanazul? Tanazul itu tidak bermalam di tenda Mina. Habis lempar Jamratul Aqabah tidak kembali ke tenda Mina. Kemana? Ke hotel. Kembalikan ke hotel Mekah. Mergo wong tuwa sakit-sakiten. Nah, supaya apa? Menyelamatkan kesehatan dia. Bermalam di Mina itu pun juga hanya wajib, bukan rukun, sehingga tidak menggugurkan haji dia. Tuh. Nah, tiap hari mereka lempar jumroh dari hotel, lempar jumroh, mampir di tenda juga boleh, nanti pulangnya ke hotel lagi. Itu yang tanazul sekarang ini, diberlakukan mulai tahun ini. Itulah haji tamattu. Itu yang paling bagus. Selain itu qiron dan ifrad tadi saya terangkan, ya. Qiron itu antara umroh dan haji dijadikan satu, diringkes. Sa'inya ya sa'i umroh ya sa'i haji. Nanti tawaf ifadahnya ya tawaf umroh sama tawaf haji. Tawaf pertama namanya tawaf kudum, selamat datang, sunnah saja, tidak tawaf juga tidak apa-apa. Haji ifrad itu tanpa umroh. Nah, itulah gambaran ringkas tentang ibadah haji. Berarti praktis 5 sampai 6 hari baru selesai haji itu. Maka itu ibadah berat. Pahalanya Nabi mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji lalu dia tidak rofats dan tidak fasik. Rofats itu ya gampangannya saru, pornografi. Fasik, pelanggaran agama, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi siapa yang hajinya itu bisa menjaga rofats maupun fasik ketika sedang haji, selesai haji dia itu seperti baru keluar dari rahim ibu, bayi tanpa dosa sama sekali. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi ditanya, amal apa ya Nabi yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apalagi ya Nabi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Lalu apalagi ya Nabi? Haji yang mabrur. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda lagi, umroh ke umroh itu penghapus diantaranya. Jadi dari umroh ke umroh itu membersihkan dosa sebelumnya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya selain hanya surga. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda kepada Amr bin As, Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Hijrah itu menghapus dosa sebelumnya. Dan haji itu menghapus dosa sebelumnya. Nah, jadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha itu kalau pindah ke agama Islam, dosa sebelumnya hapus, dia baru nol kembali. Nah, maka membaca syahadat masuk Islam itu penghapus dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan ternaknya, kebunnya, kekayaannya, pindah ke Madinah, maka dosa sebelum ke Madinah itu hapus semuanya, termasuk haji. Selesai haji, pulang ke tanah air, dosa-dosa sebelumnya hapus semuanya. Betapa besarnya pahala haji itu.
Demikian juga dengan umroh. Umroh itu haji sugro, haji kecil. Itu menghapus antara umroh dengan umroh. Dosa antara umroh dengan umroh itu hapus lewat ibadah umroh. Kemudian dari Jabir, Nabi bersabda, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apa mabrurnya itu apa ya Nabi? Memberi makan dan ucapan yang baik. Kemudian dari Ibnu Umar, aku mendengar Rasul SAW bersabda, langkah-langkah unta, tangan kaki akan dicatat oleh Allah bagi yang haji sebagai kebaikan, menghapus keburukan, mengangkat derajat karena perjalanan tersebut. Sejak dari rumah, langkah-langkahnya itu akan dihitung oleh Allah. Untuk apa? Untuk menghapus keburukan dia, untuk menambahi pahala-pahala dia. Berarti ya semakin susah payah, perjalanan semakin jauh, ya semakin besar pula pahalanya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga punya kewajiban jihad? Beliau menjawab, diwajibkan kepada mereka jihad yang tidak ada peperangannya. Apa itu? Haji dan umroh. Hadis Imam Bukhari. Berarti haji dan umroh itu disamakan dengan jihad bagi para wanita. Nabi bersabda lagi, jihadnya orang yang lanjut usia, lansia. Nah, lansia itu ya ukurannya apa? Indonesia itu ya 60 ke atas kelihatannya. 60 ke atas itu dianggap lansia. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah, sakit-sakitan, dan para wanita itu adalah haji dan umroh. Hadis Nasai dengan syarat hasan. Jadi bagi para lansia, para wanita, orang-orang yang fisiknya lemah, sakit-sakitan, yang sepuh-sepuh, atau kena penyakit ini penyakit itu, haji dan umroh itu disamakan dengan jihad mereka. Jihad itu pahalanya penghapusan dosa. Nabi bersabda, umroh ke umroh itu akan menghapus dosa antara keduanya. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka kalau panjenengan punya kesempatan, rezeki, jangan eman-eman, tindak umroh ke tanah suci, dosa yang kemarin hapus. Bikin dosa lagi, nah punya uang lagi, tindak umroh lagi. Nah, maka banyak sahabat itu dari Madinah sampai Siti Aisyah itu kalau tidak salah setahun 3 kali kadang. Ada yang setahun sekali. Nah, kalau dulu kan berat dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki naik onta itu ya kurang lebih 12 hari dari Madinah sampai Mekah untuk umroh. Itu pun di padang pasir, tidak nginep di hotel, tidak nginep di kendaraan yang ber-AC. Nginepnya di mana? Padang pasir di bawah-bawah bukit 12 hari. Awake dhewe numpak pesawat dari Indonesia. Sekarang ada pesawat yang dari Jogja langsung toh. Nah, itu yang kita pakai besok, saya pakai untuk umroh setelah haji tanggal 28 Juni itu pesawat Garuda yang dipakai untuk menjemput haji langsung Madinah. Indonesia sampai Madinah itu kurang lebih 9 jam. Tanpa transit. Nah, neng jero pesawat 9 jam isine mung turu, enak-enak turu dibuka kon madang. Satu isine turu karo mangan aja. Beda dengan zaman dulu, perjalanan 12 hari. Sing mangan sapa? Sangu dhewe. Di pesawat kepenak, berangkat dari Jogja nanti 2 jam di pesawat kasih makan.
Nah, setelah itu makanan kecil. Nanti 1 jam sebelum mendarat kasih makan lagi. Dah, pokoknya jangan kepenak. Kalau haji dan umrah itu bandingkan orang zaman dulu susah payah. Dan jam dari sini, umpamanya berangkatnya ya gampangnya jam 7 pagi. Nah, nanti sampai di Madinah 7 tambah 9. Berapa itu? 16 ya. 16 itu berarti jam berapa? Jam 4 dong ya. Nah, jam 4 karena kita arahnya barat, jamnya dikurangi 4. Nah, jam 4 sore dikurangi 4. Berapa? 16 dikurangi 4? 12. Gitu. Sampai sana masih duhur. Berangkat dari jam 7 pagi sampai sana duhur. Jadi kayak cepet banget. Padahal duduknya 9 jam, tapi jamnya kepotong 4 karena arah kita ke barat. Sebenarnya nanti kalau pulang jamnya ditambahin 4. Itu kalau naik pesawat itu begitu. Kemudian pahala-pahala yang lainnya Nabi sebutkan, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumroh adalah para tamu-tamunya Allah, delegasinya Allah. Allah memanggil mereka, jihad itu dipanggil Allah, haji dipanggil Allah, umroh dipanggil Allah. Lalu mereka pun memenuhinya dan mereka memohon kepadanya, lalu dia pun akan mengabulkannya. Hadis hasan dari Ibnu Majah. Maka orang yang haji, orang yang umroh, orang yang jihad itu orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Maka haji itu mengatakan labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Umrah juga begitu, labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jihad pun dipanggil untuk membela agama Allah, berangkat. Tiga-tiganya itu delegasi atau tamunya Allah. Maka mereka dijanjikan, kamu minta apa akan diberi. Nah, maka doa-doa orang haji dan umrah itu makbul. Maka meskipun Nabi sendiri, kalau ada sahabat kok mau umroh ke Mekah, apa kata Nabi? Tolong, kalau kamu berdoa namaku jangan lupa. Nabi sendiri titip doa, Masya Allah. Ada kurang apa makbulnya doanya Nabi. Nabi sendiri titip doa kepada orang-orang yang mau haji ataupun umroh, orang-orang yang mau ke tanah suci. Ibaratnya kalau di sana itu dikalikan 100.000 kali, berarti doa kita itu berarti mustajabnya barangkali juga dikalikan 100.000 kalinya. Maka Nabi pun titip doa. Tuh, maka kalau ada orang tindak ke sana itu kita titip doa atau WA, tolong aku doakan. Itu, aku titip doa. Apa? Dongake utangku lunas. Minta iso utang meneh. Karena rampung-rampung nanti utang. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang keluar untuk haji kemudian meninggal, maka dicatat pahala haji sampai hari kiamat. Barang siapa keluar untuk umroh kemudian meninggal, maka dicatat pahala umroh sampai hari kiamat. Demikian juga jika dia berperang kemudian meninggal, maka dicatat perang sampai hari kiamat. Hadis sahih li ghairi menurut Albani. Kemudian Nabi bersabda lagi, mandikanlah dia dengan air dan bidara, kafanilah dengan 2 helai kainnya, jangan diberi wewangian, jangan ditutup kepalanya, karena akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang yang haji dan umroh yang pakai pakaian ihram kok meninggal dunia, mandikan, kafani dengan 2 helai kain kafannya, kain ihramnya itu tidak boleh dikasih wangi-wangian. Kenapa? Mereka sedang ihram,
tidak boleh ditutup kepalanya, itu larangan ihram. Nutup kepala itu larangan ihram. Besok mereka bangkit dari kubur, mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, rumangsane jek haji. Nah, ini mereka bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Ini. Kemudian Nabi bersabda lagi, tiap langkah sejak berangkat sebagai satu kebaikan dan penghapus dosa. Salat setelah tawaf 2 rakaat itu senilai dengan memerdekakan seorang budak. Sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali sama dengan memerdekakan 70 budak. Hadis Hasan Ligori. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya pahala yang akan kamu dapatkan di dalam umrahmu itu sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi semakin orang itu ngerekoso, itu semakin diberi balasan pahala banyak. Siapa mereka? Ya mungkin orang sakit-sakitan, orang-orang yang tua-tua, tindaknya susah payah. Sama umroh saya itu, wah kasihan kakinya itu diangkat sudah berat sekali dari Safa Marwah itu seret-seret. Itu harus disemangati tentang pahalanya. Sabar, sabar, sabar. Apalagi yang namanya haji, wukuf di Arafah, panas terik matahari, malamnya malah di angin-angin di Musdalifah, yang banyak orang kolep itu di situ. Siang panas, malam digelari karpet di Musdalifah. Apalagi katanya mulai tahun ini suhunya malam itu bisa mencapai 5 derajat. Dingin sekali. Itu banyak orang yang tidak tahan di situ tuh. Disitulah pahalanya. Besarnya pahala itu sebanding dengan tingkat kelelahannya dan pengorbanan hartanya. Nah, kemudian Nabi satu lagi, tiada seorang muslim yang sepanjang hari mengenakan pakaian ihramnya itu melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Hadis Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Tiada seorang yang bertalbiyah melainkan segala sesuatu yang ada di kanan kirinya ikut bertalbiyah. Baik batu, pohon, tanah sampai tepi bumi di sana dan di sini. Dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Tidak ada seorang pun yang bertalbiyah melainkan dia diberi kabar gembira, dan tidak ada seorang pun bertakbir melainkan dia diberi kabar gembira. Apa enak kabar gembiranya Nabi? Nabi menjawab surga. Hadis Tabrani dengan sanad hasan. Orang talbiyah itu makhluk di kanan kanan juga ikut bertalbiyah dan memberi kabar kepada orang bertalbiyah apa? Calon penduduk surga. Nabi bersabda, mengusap keduanya, rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu menggugurkan dosa-dosa. Ya, di pojok Ka'bah sebelah kiri dan kanan, yang kanan itu rukun Yamani, yang kiri Hajar Aswad, itu akan menghapus dosa. Kalau tidak bisa mengusap, mengangkat tangan. Mengangkat dan meletakkan kaki, dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, dinaikkan 10 derajat, yaitu kaki ketika tawaf keliling Ka'bah. Diangkat 10 dosa, gugur, 10 kebaikan dicatat, 10 derajat diangkat, kaki diletakkan, demikian seterusnya. Tawaf 7 kali itu senilai dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Hajar Aswad itu nanti di hari kiamat akan diberi 2 mata dan lidah yang akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang mengusapnya atau melambaikan tangannya. Di pojok Ka'bah itu ada batu hitam. Itu kata Nabi berasal dari surga. Dulu warnanya putih, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa. Itu sebagai pencatat tamu-tamunya Allah. Siapa yang datang ke situ dicatat, maka batu itu nanti dari kiamat akan diberi 2 mata dan bibir atau lidah untuk bicara, melaporkan, mengabsen siapa-siapa tamunya Allah. Nah,
Itu sekalian tentang hebatnya ibadah haji dan umroh. Khususnya umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya senilai dengan 1 kali haji. Atau umroh yang dikerjakan di bulan yang haram, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan-bulan mulia. Umroh di bulan mulia itu nilainya berbeda. Insya Allah besok jadwal saya itu masih termasuk bulan Muharram, itu masih termasuk bulan mulia. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, monggo tanggal 28 Juni. Itu khusus karena apa? Mulai tahun ini kita boleh berangkat dari Jogja naik Garuda karena untuk menjemput haji tanpa transit langsung Madinah. Demikian sekalian, harapan kita semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dipanggil ke Baitullah, rumahnya Allah, ke tanah yang berkah, tanah mulia, baik Mekah maupun Madinah, dan kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Ibadah umroh pahalanya seperti itu, ibadah haji pahalanya seperti itu, menikmati berkahnya tanah suci, ibadah dikalikan 100.000 kalinya, dan seterusnya, pahala yang tiada bisa dipikirkan jumlahnya saking banyaknya. Maka kata Nabi, tidak ada bepergian yang sangat dipentingkan kalau perlu persiapan, kalau perlu nabung, kecuali 3 tempat saja: Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Nah, tidak pergi kembali tidak apa-apa. Neta lunga ning tanah suci jan rugi. Tuh. Tidak ke Paris ora apa-apa. Maka wisata religi itu yang betul yang ke sana itu, ke tanah suci, tidak ke kuburan-kuburan. Demikian sekalian taklim kita di sore hari ini, semoga menambah wawasan kita dan mendorong hati kita untuk punya hajat, punya niat. Niat bisa datang ke tanah suci. Saya punya niat itu tahun 2003, lihat televisi hitam putih haji, nangis saya. Itu hanya untuk orang kaya saja, sedih saya. Insya Allah, saya dipanggil, saya panggil, malah datang ke sana kalau tidak salah sudah 12 kali saya. Ya, sekali umroh, seterusnya hanya nganter saja, ning melu ibadah, ngeterke nunut. Dan sekalian, selama kita punya niat, insya Allah Allah itu maha welas asih, maha murah. Orang sewaktu-waktu bisa dipanggil ke tempat yang penuh dengan berkah. Semoga termasuk kita semuanya. Demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.